Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama ucapkan terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu saudaraku yang sudah menyempatkan waktunya untuk Tuhan, untuk kita bersama-sama pada malam yang indah ini dalam ibadah Sabtu Sunyi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita dengarkan beberapa pengumuman untuk kita lalui besok dalam perayaan Paskah bersama. Yang pertama, untuk perayaan Paskah SMGT untuk anak-anak kita akan dilaksanakan pawai obor bersama dan akan dilaksanakan jam 4 subuh. Jadi diharapkan anak-anak kita akan kumpul bersama di gedung gereja jam setengah 4. Jadi jam 4 subuh kita akan berangkat bersama-sama untuk pawai obor. Dan yang kedua, untuk ibadah Paskah bersama akan dilaksanakan jam 6 pagi. Jadi setelah kita mengantarkan anak kita akan beribadah Paskah bersama jam 6 pagi. Dan yang ketiga, ibadah perayaan Paskah lansia. Jadi mohon kita saling mengingatkan orang-orang tua kita, ibadah Padang akan dilaksanakan besok jam 10 pagi dan kumpul di gedung gereja jam setengah 10. Jadi jam 10 akan berangkat bersama-sama di gedung gereja dan orang-orang tua kita, para lansia kumpul jam setengah 10 dan ibadah akan dilaksanakan di penangkaran rusa. Jadi bawa bekal masing-masing. Nanti kita di sana akan perjamuan bersama. Ya, orang tuaku jangan lupa membawa bekal masing-masing. Jadi kumpulnya jam setengah 10 dan berangkat jam 10 ke lokasi ibadah bersama. Ya, itulah pengumuman kita pada malam hari ini dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah Sabtu Sunyi malam hari ini, mohon kita nanti memperhatikan slide. Dalam ibadah ada refleksi 1, 2, dan 3. Untuk refleksi 1 itu nanti diisi dengan PPGT, kemudian dalam refleksi 2 untuk menyanyikan pujian pada kaki salibmu itu khusus PWGT yang menyanyi. Kemudian pada refleksi 3 ketika kita melihat di slide ada SMGT, maka yang akan mengisi adalah SMGT yang hadir saat ini Kantoria dan semua guru sekolah minggu karena tidak banyak anak sekolah minggu yang hadir. Kemudian pada refleksi 4 kita melihat pada slide itu PKBGT yang menyanyi di Badai Topan Dunia. Mohon menjadi perhatian kita bersama. Dalam nuansa Sabtu Sunyi ini, lampu kita memang sengaja dibuat remang-remang untuk kita bisa menikmati rangkaian ibadah Sabtu Sunyi. Kehilangan sosok yang sangat dikasihi akan membawa manusia dalam duka yang amat dalam. Itulah yang dialami murid-murid Yesus ketika telah menyaksikan penderitaan, kematian sampai pemakamannya. Kesunyian, kesedihan, dan rasa mencekam melanda mereka saat itu. Betapa tidak, sang guru yang dibanggakan telah tiada.
Tentu di antara kita ada yang pernah mengalami hal demikian. Bolehkah berbagi dengan kita semua saat ini? Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan yang telah disampaikan tadi bahwa kehilangan orang yang kita kasihi, bagaimana perasaan kita. Saya adalah orang yang mungkin lengkap dalam hidupku. Orang tuaku sudah tidak ada, suamiku tidak ada. Aku juga sudah kehilangan saudara. Aku juga sudah pernah kehilangan anak. Tapi apa perasaan kita di saat kita ditinggalkan? Saya ditinggalkan almarhum bapaknya Reta. Tentunya sebagai orang yang saya kasihi, yang saya sangat harapkan dalam rumah tangga. Karena saat itu anak-anak masih kecil. Reta ujian SMP, dia dalam ketidakberdayaan, dan Nita waktu itu baru kelas 3 SD. Saya dulu masih tinggal di rumah dinas. Saya belum punya rumah. Saya tidak punya apa-apa. Saya ditinggalkan orang yang saya kasihi, orang yang saya harapkan. Tapi yang menjadi harapan saya tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan menemani saya siang dan malam, membesarkan anak-anak saya, dan juga menemani saya sehingga saya ada seperti sekarang ini. Saya boleh kuat, saya boleh sehat, dan jemaat bisa melihat keberadaan saya seperti apa saat ini. Saya waktu almarhum kecelakaan, waktu itu belum ada telepon. Yang ada waktu itu hanya telepon di rumah Pak Camat. Saya ditelepon dari kantor melalui itu, dan Ibu Camat nyari saya. Saya juga di kantor waktu itu tidak ada lagi pembinaan di lapangan. Didatangi teman saya, Bu Yuli, kamu dicari siapa? Saya bilang, ada, bilangnya gitu kan. Saya tidak mau pulang karena saya kerja waktu itu ceritanya. Wah, kamu kalau tidak dikasih tahu tidak mau pulang. Suamimu kecelakaan, sudah. Jadi waktu itu saya dengar dia kecelakaan. Waktu itu kan kita masih susah ya, namanya soal keuangan masih susah. Gaji waktu itu baru 100 ribuan kalau tidak salah waktu itu ya. Almarhum itu meninggal di tahun 97. Jadi sekarang sudah 26 tahun. Jadi saya punya uang waktu itu 100 ribu. Mana dia dirawat di rumah sakit Pertamina. Jadi saya sudah tidak memikirkan dia, tapi yang saya pikirkan dari mana saya mau dapat uang. Tapi itulah kuasa Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya tersengsara. Tapi dia senantiasa menguatkan kita. Jadi waktu itu berangkatlah saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya tidak tahu jalan mau ke UGD emergency itu, saya tidak tahu sudah di mana. Jadi teman saya yang membawa saya naik. Jadi saya sudah di atas, sore-sore ada yang datang. Anu Bu Yuli, lewat mana di sini? Saya bilang, saya naik ke sini saya tidak tahu. Saya tidak tahu jalan. Tadi saya mau lewat mana, naik di mana, saya tidak tahu. Karena yang saya pikirkan, bagaimana nasib saya? Bagaimana nasibnya dia? Di rumah sakit yang waktu itu lagi rumah sakit yang lagi ngetren. Rumah sakit yang artinya yang bisa masuk hanya orang kaya, orang perusahaan. Sementara kita ini adalah pegawai negeri biasa. Begitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa walaupun saat itu saya meraung, saya sangat sedih, saya sangat merasa terbeban, saya merasa sangat sakit hati. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan saya, sehingga semuanya saya boleh lewati dengan baik. Mungkin sekitar itu saja dulu.
yang saya bisa sampaikan yang merupakan satu kesaksian tentang kehilangan orang yang kita kasihi. Terima kasih. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari selalu menaruh harap dalam setiap pergumulan kita. Kita berdiri, kita angkat pujian, makin dekat Tuhan kepadamu, diawali dengan kantoria atau song leader. Laguku dekat kepadamu. Berbantal batu pun ku mau rebah. Berbantal batu pun ku mau rebah. Bagai musafir asal di mimpiku dekat kepadamu. Dekat kepadamu.
kepadamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih Kristus yang oleh kematian itu kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Menyertaimu juga. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita agar supaya firman Tuhan bertahta di hati kita semua. Ayub 14 ayat 1 sampai 15, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8, dan Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Marilah kita berdoa sebelum bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merefleksikannya. Bapa di sorga, dalam keheningan hati, mengenang peristiwa Yesus berada di dalam kubur, tuntunlah kami untuk merasakan pengalaman itu yang akan sungguh-sungguh membuat hati dan hidup kami terus mengakui tanpa Kristus, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semua kami pernah mengalami hal yang mendukakan seperti yang diceritakan oleh hamba-Mu tadi, Pinatua Yuliana. Dan itu akan kami refleksikan lewat firman-Mu pada saat ini. Mari terangi hati hidup kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat memahami dengan baik refleksi firman-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu, dan diamkan berbagai bentuk kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami berkonsentrasi terhadap firman. Kami semua akan terlibat dalam refleksi ini. Karena itu kami berserah diri. Tuhan tuntun kami, supaya setiap lagu kami hayati, setiap firman kami hayati, yang akan membuat hidup kami berkeputusan bahwa kami butuh Yesus dalam hidup ini. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami, kami datang berdoa, memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tak bertahan. Masakan
masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Seperti langit hilang lenyap dan tidak terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Haleluya, haleluya. Matius 27 ayat 57 sampai ayat 66. Matius 27 ayat 57 sampai ayat 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga.
Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya semua batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Kures semangat tu kadang dibuang. Saudara-saudara, syair, nada dan sabda menyatu dan menyatukan kita pada ibadah Sabtu Sunyi malam hari ini. Setelah Yesus dikubur, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam. Mereka kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respons mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Saudara-saudara, tentu situasi kita tidak seperti para murid. Kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu bahwa Yesus bangkit, namun keadaan pada para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada 2 aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam. Umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabtu Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat
akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskan. Karena itu sama. Sabtu Sunyi, karya Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus sehingga pada hari Sabat kedua jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Marilah kita menghayatinya, menghayati peristiwa ini lewat syair dan nada sabda malam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah. Mari Bapak Ibu kita menghayati pujian ini. Ya Tuhanku, ku datanglah. Dari dera kebapaanku, dari dera kebapaan, ya Tuhanku, ku datanglah. Ya Tuhanku, ku datanglah. Dan ucap kekayaan, ku datang padamu. Dari jalan keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang. Ya Yesus tolong. Ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabtu Sunyi dalam bahasa Latin disebut Sabaton Sanctum. Artinya hari sesudah Jumat Agung dan sebelum Paskah. Sabtu Sunyi adalah hari dalam rangka mengenang atau yang biasa disebut anamnesis, tubuh Yesus yang dibaringkan di kubur. Kematian
Yesus, para murid berada dalam suasana duka yang mendalam, dan itu ditandai hilangnya harapan kepada guru dan Tuhan yang sudah mati. Seakan-akan mereka merasa tidak ada lagi tempat mengadu, mengeluh, bertanya. Tidak ada lagi orang yang akan menasihati mereka, mendidik mereka, menyampaikan hal-hal yang mereka butuhkan. Figur Yesus yang Maha Kasih tidak lagi mereka akan jumpai. Bahkan cerita kebangkitan Yesus pun saudara-saudara, bukankah yang dialami oleh para murid ketika itu adalah juga pengalaman saya dan saudara-saudara? Bukankah kematian adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia yang ada di dunia? Manusia selalu berkata hidup hanya sekali saja. Dan kalau kita mati berarti kesempatan untuk melakukan segala sesuatu tidak lagi akan terjadi. Tidak heran kematian memang selalu memberi duka yang sangat dalam bagi orang dan bagi keluarga, bagi orang yang dicintai dan seluruh kaum keluarga. Tetapi saudara-saudara, apakah kematian hanya berhenti pada sebuah cerita kehilangan? Ataukah kematian hanya akan membuat kita tidak memiliki pengharapan? Jawabannya tidak. Karena dalam kematian ada dua aspek yang bertemu, yaitu kedukaan dan harapan. Kedukaan memang harus terjadi. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Mari kita berkata, dalam gumulku, dalam dukaku, dalam kelamnya bayang-bayang hidup ini, dari bebanku yang sangat menakutkan ini, bahwa aku Tuhan masuk dalam terang. Dari derah kepapaanku, dari celah dan keajaibanku, antar aku berteduh pada salib. Pemazmur mengajarkan kita, mari berpengharapan kepada Kristus. Dia tulis itu dari hatinya, direfleksikan dalam Mazmur 31 ayat 2, 10 dan 11. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun Una papa, papa.
dengan Tuanku. Perangi kepayangi tu bintoe papayangi kaboromi ilan indah yang masusah Saudara-saudara, menaruh harap pada Tuhan dalam hari pergumulan. Itulah yang menjadi nyanyian iman kita. Kedukaan dan harapan kita labuhkan pada iman yang teguh pada Yesus Kristus yang mati tetapi bangkit. Ayub bersaksi bahwa ia adalah manusia fana dan yang najis, dan itu ditulis dalam kesaksiannya melalui Ayub 14 ayat 1 dan 4. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari najis? Seorang pun tidak. Saudara-saudara, Ayub mengingatkan kita bahwa kefanaan manusia seperti bunga yang pada waktunya akan layu. Tidak dapat bertahan jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita harus menyadari kefanaan kita dengan menyadari akan menjadi titik start sepenuhnya menjadi kan Allah sumber hidup, menaruh harap hanya pada Allah saja. Itu ditulis lagi dengan indah pada ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku.
Saudara-saudara, bahwa hari-hari hidup yang penuh kesukaran dan gumul harus dilalui dalam penyerahan diri sepenuhnya pada Sang Pemilik otoritas kehidupan dan yang selalu rindu pada buatan tangannya. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Mari berlindung pada Yesus. Datanglah pada kaki salibnya. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu, Potong aja. pada penghentian pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu, dalam jalan hidupku, ku kenang selalu. Mari kita yakini salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudara-saudara, kehebohan para imam dan orang Farisi tentang kebangkitan Yesus sejak awal Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan mati di kayu salib. Mereka tidak pernah percaya kalau Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu mereka bermohon kepada Pilatus supaya kubur Yesus harus dijaga, supaya jangan murid-murid datang mengambilnya dan terjadi penyesatan yang lebih hebat. Mereka berkata demikian sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 62 sampai 65. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus.
Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh tua-tua ahli Taurat, orang Farisi, tidak perlu harus membuat kita marah. Tetapi di dalam iman itulah akan memberi kita sebuah isyarat bahwa memang kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang dahsyat. Maksudnya, benar kematian adalah realitas kehidupan setiap manusia. Dan ketika manusia mati, dia tidak dapat lagi berbuat apa. Dan apapun yang diperbuat orang padanya, ia tidak akan pernah tahu lagi. Akan tetapi kita punya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Bahkan oleh kematiannya itu menjadi jalan baru, supaya saya dan saudara-saudara semakin yakin. Sedangkan maut dikalahkan oleh Yesus, sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Apalagi berbagai gumul, tantangan, dan pencobaan hidup. Saudara-saudara, marilah datang pada Yesus Raja yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi. Dan biarkan kita aminkan dalam hidup ini, kekuatan dan penghiburan diberikan Tuhan padaku. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Dan karena dia pasti, maka mari dan membuat sebuah perenungan dalam hidup ini bersama Tuhan seluruh kematian itu datang.
ada orang yang menganggap tabu, pamali dan sebagainya. Atau ada juga orang yang berkata kalau kita sudah mempersiapkan, itu berarti meminta supaya kita mati. Saudara-saudara, apapun komentar kita, bukan itu yang dimaksudkan. Sekali lagi, kematian sesuatu yang pasti dan tidak ada orang yang bisa menolaknya. Karena itu marilah kita belajar dari firman Tuhan. Ditulis dengan indah pada 1 Petrus 4 ayat 3, 5, dan 6. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita mengetahui bahwa yang sangat penting adalah memaknai hidup, mengisi hidup, menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya, memaknainya untuk terus mencintai Yesus, dan kita punya komitmen berteladan dari Kristus. Kita mau katakan berteladan kepada Kristus adalah sesuatu yang mutlak, yang patut dan harus kita lakukan. Kita menghayati pentingnya hidup ini dijalani menurut kehendak Allah, karena pada waktunya Allah akan menuntut pertanggungjawaban baik dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Katakan saudara-saudara, Yesus tempat perlindungan yang teguh. Dia gunung batu dunia. Apapun yang kita alami, badai topan pun pasti diredahkan oleh Yesus. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Mari semua bapak-bapak, semua kaum laki-laki menyanyikan pujian ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, setiap orang dibatasi waktu. Waktu itu akan berhenti. Karena itu
pesan firman Tuhan dalam ibadah Sabtu Sunyi. Mari lakukan kehendak Tuhan. Teladani Kristus. Muliakan Dia. Hiduplah untuk menjadi berkat sekalipun hidup ini penuh tantangan. Beralihlah untuk berhenti dan menghentikan kecenderungan untuk berbuat dosa. Ingat, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Tiada satupun yang dapat memisahkan kita. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Demikian refleksi kita, kiranya kita semakin dikuatkan dan selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saatnya kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan atas segala kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian, Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku sekalipun tak layak kepada Tuhanku.
pelayanan pujian dari PBGT dan sesudah PBGT kelompok pelayanan 1. Disilahkan.
kasih pelayanan lewat pujian dari PWGT dan kelompok pelayanan 1 semakin menguatkan kita semua dan semakin memberikan kita keteguhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena malam hari ini kami boleh hadir dalam ibadah Sabtu Sunyi, merefleksikan segala hal yang Tuhan buat dalam hidup ini. Biarkanlah kami mengerti syair, nada dan sabda yang tergabung dalam sebuah refleksi bagaimana Tuhan dalam otoritas keilahian tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan biarlah refleksi malam ini mengakarkan iman kami untuk teguh berpengharapan kepadamu. Terpuji Engkau Bapa, telah melayakkan kami menikmati pelayanan dalam ibadah Sabtu Sunyi. Dan biarlah pelayanan majelis gereja, tim multimedia, songli organis, tata usaha koster security berkenan kepada Tuhan. Dan kami semakin memberi diri dengan tugas tanggung jawab dan talenta-talenta yang kami miliki. Berkati persembahan syukur boleh dipakai untuk kelanjutan pelayanan. Beberapa gereja sinode melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi pada malam ini. Semua refleksi ini biarlah akan menyatukan kami sebagai gereja-gerejamu yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Gereja Toraja Tuhan berkati, pakai semakin dahsyat, menjadi berkat bagi semua orang. Bahkan dari tingkat sinode wilayah, klasis, jemaat, cabang kebaktian, tempat kebaktian, pos pelayanan PI. Dan lebih khusus jemaat Tuhan di sini Sion Penajam. Marilah dengan refleksi Sabtu Sunyi ini akan terus menjadikan hidup kami saling melayani, saling mengampuni, dan saling menerima apa adanya. Sehingga dari tengah-tengah persekutuan umat Tuhan di sini, kami boleh menjadi contoh dan teladan Kristus hidup dalam hidup kami, dan kami menghidupi itu dalam hidup ini. Biarlah kisah Sabtu Sunyi akan menuntun perjalanan hidup kami ke depan, menikmati arti dan makna kebangkitan Kristus Paskah. Dan besok jemaatmu di sini akan merayakan kemenanganmu dari maut, dimulai dari ibadah sekolah minggu Pawai Obor, dan dilanjutkan dengan ibadah Paskah sekolah minggu, dan sesudah itu dilanjutkan dengan ibadah Paskah jemaat dalam sekali ibadah untuk besok. Dan dalam program lansia akan dilangsungkan lagi Paskah Padang Lansia di Penangkaran Rusak. Semua ini kami bawa kepada Tuhan, Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang berkehendak, supaya hidup ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat kekudusan-Mu. Dan kami menikmati kemenangan Kristus yang juga akan memenangkan kami
dari segala bentuk kehidupan yang tidak berkenan kepadamu. Berkati setiap jemaatmu yang hadir dalam ibadah ini, pergumulan-pergumulan yang ada, rencana-rencana, bahkan sukacita yang mereka alami. Selaku orang tua, berkati dalam membina, mendidik, membesarkan anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, anak-anak muda dalam kuliah, dalam masa muda, dalam pergaulan, bahkan yang sudah bekerja dan yang sedang mencari lapangan secara tetap. Bapa di sorga, berdoa bagi yang sakit dan usia lanjut yang tidak dapat lagi beraktivitas. Bapak Yosef Tandiatan, Bapak Ariston Tiding, Bapak Paulus Natu, Ibu Esther Tumba, Ibu Dorcas Rapa, Ibu Marta Sima, orang tua dari Ibu Uci yang masih dalam proses penyembuhan di Samarinda, orang tua dari Bapak Martin Sianipar dalam proses penyembuhan di Jogja, Bapak Yohanes Taturokon yang dalam kondisi lemah dan terbaring di rumah, Saudara Debbie Yulianti, 2 orang dari kakak kekasih kami Ibu Marsia Lusin yang sakit di Makassar dan di Jakarta, Ibu Murni Liling di rumah, orang tua Bapak Markus Londong di rumah, anak Lita, dan kekasih kami Ibu Jain yang kemarin sudah keluar dari rumah sakit setelah operasi usus buntu. Kami bawa mereka semua kepadamu, Tuhan yang mengenal kehidupan mereka dan Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka semua. Berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, seluruh ASN dalam tugas dan pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami yang bekerja di hamparan lautan luas, yang bekerja di bidang swasta, pakai mereka, tuntun mereka, arahkan mereka. PPU tempat kami tinggal, berkati dalam keterpilihannya untuk menjadi anak yatim. Seluruh hidup kami pada malam dalam ibadah Paskah. Terpuji Engkau, ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, teguhlah kamu dalam iman, karena kamu telah melihatnya. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian rangkaian ibadah dalam Sabtu Sunyi saat ini
dan selamat kembali ke rumah dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kemenangan kita bersama esok hari di hari Paskah. Selamat malam dan shalom.